Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu aplikasi belanja online pasar tradisional. Perkenalkan, saya Christian Cahaya Putra dan ada teman saya Hanif Tri Ramadan dan juga Umar Saifuddin. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, CMS yang kita gunakan adalah OpenChart dan software yang dikembangkan adalah aplikasi belanja online pasar tradisional. Alasan kami memilih tema ini adalah agar pembeli tidak terlalu repot datang ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur dan kebutuhan lainnya. Dan juga di masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan sehari-hari seperti produk segar semacam sayur, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya menjadi produk yang tetap banyak dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini. Kemudian kita masuk ke analisis sistem. Yang pertama adalah kelemahan sistem lama. Dari segi performance, yaitu harus datang langsung ke pasar dan menyita banyak waktu. Dan yang kedua dari segi informasinya kurang lengkap karena harus datang langsung ke pasar untuk mengetahui barang apa saja yang dijual. Jadi kita tidak dapat mengetahui berapa stok yang masih tersedia dan mana barang yang sudah habis. Kemudian dari segi efisiensi, untuk efisiensi harus datang langsung ke pasar untuk melakukan transaksi. Dan tentunya juga berbahaya untuk pandemi yang sekarang ini. Yang selanjutnya adalah use case diagram. Berikut adalah use case diagram aplikasi pasar tradisional kami. Next. Dan identifikasi aktor. Dalam aplikasi kami ada dua aktor, yaitu admin dan juga user. Admin bertugas untuk mengelola website dengan melakukan root pada website untuk menambahkan barang dan lain-lain. Dan juga yang kedua adalah user atau kita pemakai, yaitu yang dapat melihat konten atau produk yang dijual. Next. Jadi kesimpulannya dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang semula dari tradisional akan dikembangkan menjadi penjualan online. Dan yang kedua, pembeli tidak perlu repot untuk datang ke pasar tradisional. Oke. Kemudian silahkan Mas Hanif. Kemudian adalah perancangan sistem dan database. Berikut adalah flowchart dari aplikasi belanja online pasar tradisional. Yang pertama adalah kita dengan masuk ke halaman utama yang langsung disajikan untuk memilih pasar yang akan dituju. Selanjutnya, apabila sudah memilih pasar, kita diharuskan untuk login. Apabila belum mempunyai akun, kita wajib untuk registrasi. Setelah melakukan login, kita disajikan beberapa produk yang akan kita beli, yang nanti akan dimasukkan ke keranjang. Setelah beberapa produk yang dipilih masuk ke keranjang, selanjutnya adalah melakukan check out. Di sini, pembeli melakukan input data berupa alamat pengiriman serta metode pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pembeli wajib untuk konfirmasi ke sistem apabila sudah melakukan pembayaran, dan apabila sudah divalidasi oleh sistem berupa update resi pengiriman dari barang yang dibeli. Setelah pengiriman selesai, maka pembeli akan mendapatkan nota dari transaksi yang telah dilakukan. Selesai. Dan berikut adalah struktur tabel aplikasi belanja online pasar tradisional. Yang pertama adalah tabel admin. Tabel admin digunakan untuk menyimpan data, username, dan password untuk program autentifikasi. Program autentifikasi ini mempunyai fungsi sebagai gerbang login masuk pada sistem sebagai user yang mengelola aplikasi dengan primary key, ID admin, nama, serta password.
Kedua adalah tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang akan membeli barang, meliputi primary key ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email, dan password. Ketiga adalah tabel pasar. Tabel pasar di sini digunakan untuk menyimpan data pasar mana yang dituju, berupa kode pasar sebagai primary key, nama, serta alamat dan foto pasar. Yang keempat adalah tabel produk. Tabel produk digunakan untuk menyimpan semua data produk yang akan dijual, meliputi ID produk sebagai primary key, nama, harga, stok, satuan, tipe produk, foto, serta deskripsi dari produk itu sendiri. Yang kelima adalah tabel produk, pembelian produk. Tabel pembelian produk di sini digunakan untuk menyimpan semua data yang sebelumnya berada di aplikasi dan dipindahkan ke keranjang pesanan, meliputi ID pembelian produk, lalu ID pembelian sebagai transaksi, kemudian ID produk berupa produk mana yang dipilih dan jumlahnya berapa. Selanjutnya pembelian, kan untuk menyimpan meliputi pembelian, ID pelanggan, siapa yang membeli, pembelian itu, dan alamat dan adalah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan data yang sudah di check out, kemudian siap untuk melakukan transaksi selanjutnya, meliputi ID pembayaran sebagai primary key, lalu di pembelian dari pembelian mana yang akan, kemudian nama dari penyetor, tanggal berapa dilakukan, serta bayaran transaksi tersebut. Berikut adalah relasi antar tabel pada sistem aplikasi belanja pasar. Kemudian ada desain input. Untuk desain input di sini berfungsi untuk menambah produk, mengupdate produk, kemudian untuk mengetahui total order yang masuk dan juga total penjualan yang masuk. Dan untuk desain outputnya, yang bagian atas ini adalah kontak atau nomor telepon dari kami, kemudian sebelahnya ada akun saya, digunakan untuk login maupun logout website. Kemudian di sebelahnya ada daftar keinginan, kemudian ada keranjang belanja untuk menampilkan barang-barang yang ingin kita beli akan masuk ke daftar keranjang belanja ini. Kemudian ada proses pesanan, kemudian ada pilih bahasa. Bahasa di sini kami menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian mata uang, untuk currency-nya kami menggunakan rupiah dan juga dolar. Kemudian di bawahnya ini adalah keranjang belanja. Keranjang belanja di sini sifatnya pop up, jadi berbeda dengan keranjang belanja yang di atas. Kalau di atas ini jika kita klik akan masuk ke halaman keranjang belanja itu sendiri. Kemudian di sini ada pencarian produk. Kemudian di sini ada logo website. Apabila kita klik akan kembali masuk ke halaman utama. Kemudian di sini ada kategori produk, ada sayur, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ini adalah slideshow dari produk-produk kita, atau jika ada promo akan kita tampilkan di slideshow ini. Kemudian ini ada produk pilihan. Yang di bawah ini adalah daftar manufaktur atau produsen kita. Untuk mengakses halaman admin, kita akan disuruh untuk melakukan login dengan akun yang sudah kita tentukan. Misalkan ini user admin dan juga password admin. Kita klik login. Dan ini adalah tampilan dashboard dari OpenCart. Di sini terdapat menu dashboard, katalog, extension, design, sales, customer, marketing, sistem dan juga report.
Untuk mengakses aplikasi yang telah kita buat, kita klik akun di sini, kemudian store. Dan ini adalah tampilan utama dari website kita. Di sini di bagian paling atas terdapat menu mata uang. Di sini ada euro, pound sterling, rupiah, dan juga dolar. Kemudian bahasa ada Indonesia dan juga Inggris. Kemudian di sini ada nomor kontak, kemudian ada daftar keinginan, ada keranjang belanja dan juga proses pesanan. Di bawahnya sendiri ada logo pasarku, kemudian ada pencarian produk, dan ini adalah keranjang belanja. Di sini adalah kategori produk, ada beranda, kemudian sayuran, buah-buahan, bumbu, rempah-rempah, dan lain-lain. Kemudian ini adalah slideshow, dan di bawahnya ini ada produk pilihan, dan ini ada daftar produsen. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung masuk ke salah satu kategori produk yang ada di website ini. Selanjutnya kita klik bagian kategori, misalkan sayuran buah. Di bagian kategori ini sudah terdapat deskripsi dari kategori, kemudian ini ada kategori produk, dan di sini ada daftar produk. Di sini kita bisa memilih tampilan seperti tampilan galeri atau tampilan berupa baris. Selanjutnya, jika kita ingin membeli suatu barang atau produk, kita bisa klik langsung barangnya. Kemudian kita klik ambil produk, dan secara otomatis akan langsung masuk ke halaman keranjang belanja di sini. Kemudian kita bisa belanja produk-produk lain. Misalkan kita mau beli bumbu, misalkan kita beli garam, kemudian ambil produk. Jika dirasa kita sudah selesai melakukan belanja, kita bisa langsung memproses pesanan. Terdapat dua sistem metode checkout, yaitu dengan mendaftar akun atau beli sebagai tamu atau guest. Misalkan di sini saya akan membeli menggunakan akun guest. Kita klik lanjutkan. Kemudian ini adalah langkah kedua dari pemproses pesanan, yaitu rincian pembayaran. Kita akan disuruh memasukkan profil kita. Jika sudah selesai mengisi profil, langsung kita lanjutkan. Dan ini adalah pilihan pengiriman. Langsung kita klik lanjut saja. Kemudian untuk metode pembayaran, kita masih menggunakan sistem cash on delivery. Kemudian kita klik centang. Selanjutnya kita lanjutkan. Jika sudah selesai, kita klik konfirmasi pesanan. Nah, di sini terdapat error karena di sini belum ada web service-nya. Jadi kita abaikan saja. Dan checkout ini akan langsung masuk ke bagian halaman admin. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, total sales atau total pemasukan sudah masuk ke halaman admin, dan ini adalah orderan terakhir yang sudah kita order tadi, yaitu jumlahnya 20.000.
kita lihat. Baik, sudah masuk. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.